kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Sesungguhnya Yesus yang layak menang, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengenal penebus kita. Jadilah salah satu saksinya. Supaya setiap lutut bertelut di hadapannya dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak. Dan kita kiranya mari bernyanyilah, menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Halo adik-adik, pembacaan firman kali ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang 12 sampai 17. Kakak akan ulang 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Oke, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa Kerajaan Surga, terima kasih banyak atas berkat dan kasih yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini, di mana kami semua dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain, tapi itu semua tidak akan mengurangi apapun juga ya Bapa. Kami percaya dan yakin Allah akan hadir di tengah-tengah kami. Bukakan hati kami, terangkanlah pikiran dan hati kami juga, supaya semuanya ini hanya tertuju untuk kemuliaan kasih dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani.
agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak dan yang esa. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi udah sama-sama membaca firman Tuhan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang pembacaan firman kali ini. Pembacaan kita tadi kita tahu bahwa judulnya adalah ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Surat kali ini ditulis oleh Paulus untuk Timotius. Timotius sendiri adalah seorang murid Yesus. Timotius sendiri merupakan keturunan Yahudi dan Yunani. Paulus bertemu dengan Timotius di Derbe dan Listra. Karena Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium, Paulus menginginkan Timotius untuk menyertainya dalam perjalanannya. Walaupun waktu kebersamaan antara Paulus dan Timotius ini tidak berlangsung lama, Timotius sepertinya cepat dan banyak belajar dari Paulus sehingga Paulus menganggapnya seperti anaknya sendiri. Ini kita dapat baca pada 1 Timotius 1 ayat yang kedua. Oke. Kita di sini telah baca ya ungkapan syukur Paulus atas kasih karunia Allah. Kita juga tahu pasti tentunya siapa sih sebenarnya Paulus itu sebelum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus tidak ragu mengutarakan siapa dia sebelumnya. Dia apa yang dia lakukan dulu begitu jahat dan Paulus merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan, Paulus diberikan keselamatan untuk menjadi pengikut Yesus. Yesus Kristus juga memberikan kekuatan, iman, dan kasih supaya Paulus bisa menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada Yesus Kristus dan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, ini ada sebenarnya sih rangkuman singkat yang tadi kakak baca, itu rangkuman singkat tentang pembacaan yang apa yang kita baca saat ini. Baiklah, lalu bagaimana sebenarnya kita lebih banyak mendalami tentang ungkapan syukur. Ucapan atau ungkapan yang kita baca tadi adalah ucapan syukur. Ya, ucapan syukur, bagaimana kita mendalaminya. Oke, dalam kehidupan kita yang kita sekarang rasakan memang banyak sekali perubahan, terutama yang kita alami saat ini yaitu peristiwa COVID-19 di Indonesia. Banyak sekali pembatasan yang kita rasakan. Salah satunya adalah bersekolah tentunya ya kan, yang tadinya kita pagi-pagi atau Senin sampai Sabtu kita bersekolah, sekarang sudah enggak. Terus lalu ibadah juga sekarang kita tidak bisa seperti dulu kala ketika kita hari Minggu datang ke gereja bersama teman-teman kita lalu beribadah di Taruna gitu kan. Sekarang kita nggak bisa. Lalu bagaimana ungkapan syukur kita sekarang pada masa-masa yang kita alami saat ini? Ya, yang pertama mungkin dari proses belajar yang kita rasakan. Ya, dulu kita teman-teman dulu atau adik-adik dulu belajar di sekolah kan, belajar di sekolah lalu kembali ke rumah, belajar lagi di rumah gitu. Sekarang udah enggak. Sekarang kita belajar melalui via internet, ya kan, terhubung via internet bersama dengan guru. Lalu kita di rumah belajar mendengarkan guru kita menerangkan materi yang dibahas tentunya. Lalu bagaimana ungkapan syukurnya dengan apa yang kita hadapi atau kita rasakan gitu dalam kehidupan kita. Ya, salah satunya adalah ungkapan syukur nggak hanya lewat ucapan atau lewat doa saja. Ungkapan syukur itu juga lewat tindakan itu juga bisa. Ungkapan syukur kita itu dapat kita lakukan ketika kita belajar, ya, walaupun terbatas gitu, masih di rumah lewat internet, ya kita tetap gitu mengikuti ungkapan syukur kita. Ya, kita ikuti bagaimana proses belajarnya itu sendiri, tidak menggerutu, tidak mengeluh gitu kan. Kita ikuti proses belajar itu. Terus kita juga dengarkan guru kita, terus kita catat, tulis apa yang guru kita terangkan gitu dalam
proses pembelajaran kali itu, ya sama-sama kita fokuskan diri kita saat kita belajar. Itu adalah salah satu ungkapan syukur kita gitu. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan bersyukur walaupun di tengah pembatasan kita ini saat ini kita masih bisa belajar gitu. Walaupun kita di rumah, walaupun kita tidak bertemu langsung dengan guru, walaupun kita tidak berkumpul di kelas, tapi kita masih bersyukur. Dan kita benar-benar mengungkapkan rasa syukurnya itu, yaitu kita benar-benar mau menekuni proses belajarnya, tidak menggerutu, tidak mengeluh. Kita juga sama-sama serius belajar. Ketika waktunya kita untuk belajar dan mendengarkan guru kita menerangkan, ya kita masih serius gitu. Terus tugas-tugas yang guru kita berikan, kita juga kerjakan dengan baik. Itu adalah salah satu ungkapan syukur juga adik-adik dapat lakukan, terutama dalam perubahan kehidupan yang kita rasakan saat ini, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, perubahan yang kita sama-sama rasakan yaitu yaitu yang kedua, kalau adik-adik sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, ya kan? Sama, kakak juga di rumah juga. Walaupun kakak nggak di Bandung, kakak di Kendari, ya sama gitu. Walaupun di Bandung lebih banyak orang-orang yang menderita COVID-19, ya di Kendari juga ada ya gitu menderita COVID-19. Di sini juga masih merasakan, kakak juga masih merasakan pembatasan-pembatasannya juga. Oke, kakak juga di sini di rumah ungkapkan syukur gitu, masih bersyukur gitu kita. Kakak juga bersyukur di rumah, yang kita walaupun di rumah gitu, nggak seperti dulu, nggak bebas seperti dulu, ya kita masih bersyukur. Dan ungkapan syukurnya yaitu ketika adik-adik lebih punya banyak waktu di rumah, yaitu dengan cara bukan hanya dengan kata-kata aduh Tuhan terima kasih banyak aku masih di rumah, aku dikasih sehat nih, aku juga masih bisa bercanda, bergurau, bermain sama orang tua dan teman-teman di sekitar rumah kita gitu kan ya. Tidak hanya dalam perkataan juga, tapi dalam tindakan juga kita juga bisa mengungkapkan rasa syukur kita, yaitu ketika kita di rumah dengan cara ya menjadi anak baik bagi orang tua kita, ya kan? Itu adalah salah satu ungkapan syukur kita juga. Ketika kita menjadi anak baik di rumah, kita juga bisa membagikan rasa syukur ini gitu jadinya kepada orang tua kita, adik kita atau kakak kita. Dengan menjadi anak baik di rumah, contohnya ketika kita pagi-pagi bangun ya kita bisa bersih-bersih rumah dulu, ya kan, sapu-sapu sedikit gitu kan di depan, di teras atau di kamar kita sendiri. Terus bisa beberes kamar setelah ketika kita bangun tidur, karena kita mungkin bangun kan sekarang udah nggak terlalu terburu-buru harus ke sekolah gitu kan, jadi kita masih punya waktu pagi-pagi untuk beresin kamar tidur kita, beresin selimut kita, bantal kita, guling kita dirapikan kembali. Itu adalah salah satu ungkapan syukur yang sederhana lewat tindakan gitu. Terus kita juga bisa lebih banyak membantulah orang tua kita, lebih banyak membantu kakak atau adik kita, lebih bisa banyak waktu untuk berkumpul bersama dengan orang-orang tua kita dan keluarga kita gitu kan. Jadi ungkapan syukur itu tetap harus kita lakukan dengan kita menjadi anak baik tentunya. Dengan kita bersikap baik, itu juga menjadi suatu ungkapan syukur kita gitu ya. Jadi adik-adik walaupun kita ya di rumah, tetap ungkapan syukur itu harus tetap dilakukan. Tidak hanya berterima kasih kepada Tuhan atau kepada orang tua kita atau adik dan kakak kita, tapi lewat tindakan juga kita masih bisa. Oke, yang ketiga, yang kita rasakan mungkin sederhananya dari pola beribadah, ya kan? Berapa minggu atau berapa bulan ke belakang, kita juga pola beribadahnya berubah. Kita sekarang beribadah di rumah bersama dengan keluarga, dengan adik dan kakak dan mama dan papa kita, ya kan? Kakak juga sama ngalamin hal itu. Mungkin di Cimahi saat ini gereja Immanuel Cimahi belum bisa dibuka,
dan belum dapat dipakai sebagai tempat beribadah gitu kan, masih dibatasi lah seperti itu. Tapi kalau di Kendari saat ini kakak bersyukur sekali karena hari Minggu sudah dapat beribadah gitu di gereja. Walaupun demikian kakak masih belum sepenuhnya bisa datang ke gereja gitu, walaupun gereja di Kendari sudah dibuka gitu oleh pemerintah gitu, sudah boleh beribadah di gereja. Karena mungkin kakak masih punya bayi, istri kakak juga masih pemulihan, jadi kita masih belum dapat ke gereja. Jadi ya sama, kakak dan adik-adik kita masih beribadah juga gitu lewat YouTube gitu. Kakak juga sama, masih live streaming juga kadang-kadang. Kalau misalnya hari Minggu ngikutin live streamingnya di gereja di Kendari sini. Terus juga kadang-kadang juga kakak ikut ibadah GPIB. Kalau memang live streaming di Kendari lagi bermasalah ya kakak ikutin tata ibadah GPIB juga di Cimahi gitu. Lalu bagaimana kita mengungkapkan syukur kita gitu sekarang ketika kita beribadah lewat internet seperti ini gitu. Salah satu caranya ya ini yang kita alami saat ini gitu, kita mendengarkan firman Tuhan lewat yang kita dengar saat ini gitu, lewat internet, lewat YouTube. Terus kita juga tetap disiplin ibadah ya kan. Hari Minggu ya udah ibadah. Kalau orang tua kita lagi ibadah hari Minggu bareng-bareng, ya udah kita ikutan gitu, ikutin ibadahnya. Walaupun orang tua kita mungkin mengikuti gereja besar gitu kan, ibadahnya orang-orang dewasa, ya udah nggak masalah, ikut aja, ikut sama-sama bernyanyi, ikut sama-sama berdoa, ikut sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tekun gitu, fokus gitu. Walaupun kita pegang handphone gitu kan, walaupun kita nggak ketemu langsung dengan pelayan firmannya, ya kita tetap fokus gitu mendengarkan pembacaan firmannya gitu, tetap fokus mengikuti ibadahnya juga. Terus kita juga tetap tetap disiplin lah istilahnya gitu kan dalam beribadah. Terus kalau misalkan orang tua kita mungkin sibuk dan tidak bisa beribadah, kita juga tetap harus disiplinkan diri kita sendiri untuk beribadah gitu. Ajak orang tua kita. Kalau tidak bisa ya udah kalian duluan yang berdoa beribadah sendiri gitu. Pagi-pagi kalian kan bisa beribadah taruna gitu kan, nyanyi di kamar ya kan, berdoa bersama lewat internet kita gitu kan, terus mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhannya begitu ya. Oke, adik-adik, mudah-mudahan firman yang kali ini kita baca tentang ungkapan syukur dan mengucap syukur kepada Tuhan itu dapat kita terus lakukan. Mengucap syukurlah atas segala sesuatu, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan serta mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada, adik-adik berada. Tetap tekuni firman Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan, tetap jadi anak baik dan tetap menjadi garam dan terang dunia ya. Itu saja firman Tuhan kali ini. Amin. Ya adik-adik, mari kita sama-sama masuki doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita, lipatan kita, lalu kita berdoa. Mari. Allah Bapa Kajang Surga, terima kasih banyak untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang kami boleh dengar hari ini, juga kami dapat laksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan juga kami dapat menjadi anak yang lebih baik dari hari ke hari ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami akan berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, di mana sedang mengalami COVID-19. Kiranya Engkau berkati para pemerintah kami, presiden dan jajarannya, juga pemerintah kota, daerah, dan juga kiranya Kau menyertai setiap perkembangan perekonomian negara ini. Kiranya Kau juga memulihkan kembali perekonomian negara ini ya Tuhan, supaya negara ini dapat menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, dan juga Engkau memberikan berkat berlimpah pada mereka yang memimpin kami. Kiranya Engkau juga senantiasa berkuasa atas mereka, dan juga Engkau senantiasa turut campur tangan dalam setiap keputusan yang mereka ambil ya Bapa.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Immanuel Cimahi. Berkatilah tempat kami beribadah. Kiranya Engkau juga berkati jajaran pendeta, majelis, penatua dan diaken, orang-orang yang bekerja di gereja. Juga Engkau berkati ya Bapa. Berkati juga pengurus-pengurus Pelkat yang ada di dalamnya, juga komisi-komisi yang ada di dalamnya. Kiranya Kau senantiasa turut campur tangan dalam kehidupan kami semua, baik dalam kehidupan kami pribadi maupun dalam kehidupan pelayanan kami ya Bapa. Berkati juga orang tua kami yang terkasih, berkati mereka, kiranya Kau juga berikan mereka kesehatan dan umur panjang, berikan juga kekuatan, dan juga Engkau berikan berkat pada mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak atas banyak berkat yang Kau berikan pada mereka, karena mereka lah juga yang menuntun kami dalam setiap kembang kami ya Bapa. Juga berkati adik-adik layan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Berkati kami dalam masa-masa ini, masa-masa pandemi COVID-19, kiranya Kau menyertai kami. Kalau kiranya Kau juga mau jaga kami dan jauhkan kami dari mara bahaya. Berkati kami dalam setiap proses pendidikan yang kami tempuh, dimanapun kami berada. Kiranya Engkau juga senantiasa memberkati kami ya Bapa, dan juga melindungi kami. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Engkau mau dengarkan dan kabulkan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
adik-adik, mari kita tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa dan terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas kembali. Dadah.